Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Ria Husada, Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan. Oke teman-teman, materinya adalah konseling prakonsepsi. Yuk kita simak ya. Oke teman-teman, mari kita bahas, yaitu awalnya adalah menikah. Apa itu menikah? Menikah adalah sebuah momen yang paling besar dalam hidup, yang paling penting dan ditunggu. Perlu persiapan fisik dan mental. Dibutuhkan salah satunya adalah tes pranikah atau parital test. Apa saja yang harus dicek saat pemeriksaan kesehatan prakonsepsi? Tidak hanya pemeriksaan medis, tapi juga diperiksa paparan lingkungannya, riwayat genetik di keluarganya, masalah pengobatan yang dikonsumsi ibu, gangguan kejiwaan, fakta psikososial, obat terlarang, dan alkohol. Oke, selanjutnya kita bahas pemeriksaan fisiknya ya. Yang pertama itu tekanan darah. Nah, kenapa diperiksa tekanan darah? Untuk mendeteksi apakah ada risiko preeklamsia, apakah nantinya dapat membuat gangguan pertumbuhan janin. Kemudian ada juga beberapa obat antihipertensi seperti captopril cenderung teratogenetik dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada janin yang dikandungnya nanti. Kemudian yang diperiksa berikutnya adalah status gizinya, seperti kita mengecek IMT atau indeks massa tubuh. Yang range normalnya itu berada 18,5 sampai 24,9. Kita harus bisa memastikan status gizinya normal, jangan sampai nanti terjadi obesitas karena dapat menyebabkan diabetes gestasional, bayi besar, gangguan lipid, dan terjadi partus macet. Bahaya banget kan teman-teman? Oke, teman-teman, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lab rutin. Nah, di sana itu adalah pemeriksaan darah rutin, di mana itu kita melihat kadar HB-nya, apakah HB-nya itu normal, apakah HB-nya bisa untuk nanti kesehatan ibu dan bayinya setelah menikah. Kemudian hematokritnya, darah juga ya, leukositnya, sel darah putihnya, dan faktor pembekuan darah itu namanya trombositnya, serta golongan darahnya. Karena penting untuk mengetahui kecocokan resus, karena populasi orang Indonesia itu mayoritas resusnya positif teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemeriksaan yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu diperiksa penyakit hereditas. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu halasemia. Apa itu halasemia? Penyakit kelainan darah yang menyebabkan penderitanya tidak dapat memproduksi hemoglobin secara normal. Kasihan banget ya, itu hemoglobinnya di bawah normal. Biasanya tindakannya itu harus di rumah sakit. Oke, kemudian berikutnya adalah hemofilia, penyakit pembekuan darah yang menyebabkan darah penderitanya tidak dapat membeku. Oke, kita lanjut ya. Pemeriksaan yang berikutnya itu adalah pemeriksaan beberapa penyakit menular, seperti yang pertama HIV, kedua hepatitis B, yang ketiga adalah penyakit sifilis. Untuk pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan yang berhubungan dengan kesuburan dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya, seperti ya USG dan pemeriksaan hormon yang menggambarkan fungsi ovarium, FSH, LH, dan estrogen. Tentunya. Kemudian untuk laki-laki adalah analisis sperma kesuburan pria. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, boleh ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.